Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ada satu perkara akidah yang selama ini boleh jadi kita meremehkannya atau bahkan lebih parah jika kita menganggap ini sebagai sebuah dongeng. Padahal perkara ini sungguh sangat berkorelasi juga untuk dapat menghindarkan kita dari kejahatan salah satu makhluk Allah di muka bumi ini. Perkara yang ana maksud adalah mewaspadai jenis ular yang dapat menggugurkan kandungan wanita yang hamil dan ular yang dapat membutakan mata orang yang melihatnya bukan karena semburan bisa atau racunnya, tapi zatiah ular tersebut dengan cukup melihat tatapannya saja akan bisa membutakan mata kita wa kullu biiznillah. Nah, agar persoalan ini jelas, ular apa itu? Bagaimana cara menanggulanginya? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana perkataan para ulama atas masalah ini? Ana akan mencoba mengupas hal terkait ini dengan semudah mungkin, seringkas mungkin agar bisa dipahami oleh kita semua. Sebelumnya, ana sarankan agar saudara-saudara kita pun beritahu masalah ini agar ikut menyimaknya, sebab ini juga sangat berkaitan untuk keselamatan jiwa-jiwa kita. Saudaraku, baiklah, mengawali masalah ini ana akan bawakan dulu satu hadis di mana Nabi kita pernah bersabda, "Waqtulu yataini wal abtar." Bunuhlah oleh kalian dua jenis ular, yakni yang pertama Tufyataini, yang kedua al-abtar. Mengapa kedua jenis ini diperintah oleh Nabi untuk dibunuh? Maka beliau melanjutkan penjelasan alasan mengapa kedua jenis ular ini perlu dibunuh. Beliau katakan, fa innahuma, karena kedua jenis ular tadi misanil basor, dapat membutakan mata dari tatapan matanya, bukan karena semburan bisanya, wayas taskitonil habal, dan bahkan dapat menggugurkan janin yang ada dalam perut ibu. Ini hadis sahihnya tidak perlu diragukan karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya 2233. Kewajiban orang beriman adalah kita membenarkan segala apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jika telah jelas hadis tadi, maka mari kita lihat dulu pengertian dua jenis ular yang diperintahkan untuk dibunuh tadi.
Yang pertama adalah Za'at Tufyataini. Apa itu? Maksudnya kata Al-Aini rahimahullah, huwa darbu minal hayat fi dhuhri khaton abyadon. Itu adalah sebutan untuk ular yang di punggungnya cirinya ada dua garis. Ada dua garis. Ya, ular ada dua garis di punggungnya. Nah, dua garis yang warnanya putih biasanya. Ya, ini ular yang demikian. Sementara Al-Abtar jenis kedua masih kata Al-Aini rahimahullah, huwa maktu az-zanab. Ular yang buntung atau pendek ekornya. Cirinya jadi ular ini ada dua garis di punggungnya. Ya, kemudian satunya lagi ular ini buntung atau pendek ekornya. Sementara An-Nadhr bin Shumail mengatakan huwa azraq al-laun la tanzuru ilaihi hamil illa al-qats ma fi batniha. Kata beliau, Nadhr bin Shumail rahimahullah, ia adalah ular warnanya biru. Ya, di mana tidaklah ada seorang wanita yang memandangi ular tersebut kecuali janinnya akan gugur. Demikian kata Nadhr bin Shumail rahimahullah. Ad-Dawudi rahimahullah lebih memperjelas, hiyal af'a allati takun qadra sibran aw akthar qalila. Ular jenis ini ukurannya pendek, hanya sejengkal atau lebih panjang dikit ukurannya. Lihat semua penjelasan ini dalam kitab Umdatul Qari juz 15 halaman 188. Dari penjelasan di atas, kita sekarang tahu ada dua jenis ular yang diperingatkan oleh Nabi itu, cirinya punggungnya ada dua garis yang melintang di tubuhnya itu. Yang kedua, cirinya hewannya pendek, warnanya biru, ukurannya kurang lebih 1 jengkal atau lebih sedikit. Demikian yang dapat kita ikhtisarkan dari penjelasan ulama tadi berdasarkan hadis di atas. Jika telah dipahami, sekarang mari kita simak apa pengertian ular tadi. Kata Nabi bisa membutakan mata. Sebetulnya ada dua pendapat terkait masalah ini. Tapi pendapat yang paling kuat dan paling sahih yang sampai kata Imam Nawawi rahimahullah dikatakan as-sahh wa ashhar. Pendapat ini jelas, lebih sahih dan lebih masyhur. Yaitu maknanya yakhtofanil basar wa yatmisanihi bimujarrodi nazaruhuma ilaihi. Ular itu dapat membutakan mata dan melukainya bukan karena semburan bisanya, tetapi hanya dengan semata-mata melihatnya saja. Dengan semata-mata memandang kedua jenis ular tadi, beneran akan bisa membutakan mata kita. Zahir. Ini pendapat yang lebih kuat. Bisa lihat ini dalam Syarah Sahih Muslim, juz 14, halaman 230. Jika hal ini telah dipahami, sekarang kita masuk pada pembahasan hukum terkait membunuh ular yang masuk ke dalam rumah kita, baik ular yang dua jenis tadi maupun ular yang di luar dua jenis tadi. Saudaraku, tentu kita pasti pernah mendapati rumah kita dimasuki berbagai jenis ular. Maka terkait masalah ini ada hukum yang perlu untuk kita perhatikan agar tidak salah paham.
Maka kita jelaskan dulu hukum pertama, yaitu hukum membunuh dua jenis ular yang awal kita sebut, yaitu ular yang di punggungnya ada 2 garis dan ular yang cirinya tubuhnya pendek, hanya ukurannya sekitar 1 jengkal tadi. Dalam masalah ini tidak perlu diragukan. Jika ada 2 jenis ular tadi masuk ke rumah kita, maka langsung disunnahkan kita membunuhnya tanpa peringatan. Langsung bantai ular itu. 2 jenis tadi. Tanpa kita mengusir atau memberi peringatan atau apa. Langsung dibunuh. Khusus 2 jenis ular tadi. Dan barang siapa yang karena takut, kalau nanti 2 jenis ular tadi dibunuh, nanti bisa balas dendam ularnya ke kita. Misal kita ada keyakinan semacam itu. Terlebih lagi tadi, membunuh 2 jenis ular yang memang diperintahkan untuk dibunuh tadi saat masuk ke rumah kita. Maka ingatlah akan peringatan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka syai'an minhunna khifatan falaysa minna, kata Nabi. Ini terkait dengan orang yang takut membunuh ular yang memang telah diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh. Kata beliau, barang siapa yang membiarkan ular, yaitu tidak berani membunuh ular, terutama ular yang tadi kita sedang bahas, ya, karena takut akan balas dendamnya ular tadi, nantinya dalam balas dendam ini, maka falaisa minna, kata Nabi. Mereka bukan bagian dari umatku yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Al-Mishkat 4067, sanadnya jayyid, bagus. Diriwayatkan Abu Dawud nomor hadis 5248. Karena itu sekali lagi jangan ragu. Wabil khusus kalau kita menjumpai 2 ular tadi masuk ke rumah kita, bunuhlah langsung. Jangan takut akan ada balas dendam darinya. Justru keyakinan semacam itu akan menciderai agama kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, atas dasar inilah maka para ulama bahkan ijma menyatakan disunnahkannya membunuh 2 jenis ular tadi. Terlebih saat memasuki rumah-rumah kita. Pernyataan ijma ini diantaranya dikatakan oleh Ibnu Rusyd rahimahullah, wala khilafa bainahum fi qatlil hayyah wal af'a wal aswad minal hayyat. Dan tidak ada lagi khilaf, perselisihan bainahum, di kalangan para ulama terkait disunnahkannya membunuh 2 jenis ular tadi. Lihat Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 291. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk tentang membunuh ular yang masuk ke dalam rumah kita yang bukan 2 jenis tadi. Jadi kalau yang 2 jenis tadi itu langsung bunuh. Ya, nanti akan ada penjelasannya sekalian di bawah. Kenapa yang 2 jenis ular tadi langsung dibunuh? Karena 2 jenis ular tadi sebetulnya penjelmaan jin kafir. Makanya langsung bunuh. Adapun kalau di luar 2 jenis tadi yang masuk ke rumah kita, maka hendaklah kalau kita dapati ular yang masuk itu ke dalam rumah kita di luar 2 jenis tadi, beri peringatan dulu sebanyak 3 kali. Jangan langsung bunuh, diberi peringatan. Jangan langsung dibantai. Di luar jenis
dua jenis ular tadi ya. Mana dalilnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, inna li hadhil buyut awamir. Sesungguhnya di rumah-rumah itu biasa ada ular-ular yang masuk. Fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha salasa. Maka jika engkau melihat ular-ular tersebut, ini ular di luar dua jenis tadi. Kesimpulan dari perkataan ulama. Jika kau melihat ular-ular tersebut di luar yang dua jenis tadi, apa yang dikatakan Nabi SAW? Faharriju 'alaiha salasa. Maka berilah dulu peringatan sebanyak 3 kali. Fa in zahaba, jika ular-ular itu keluar, itu yang diharapkan, selesai urusannya. Kalau setelah kita usir ular ini, keluarlah kalian dari rumah ini, ular itu keluar, selesai urusannya. Wa illa, tapi jika sudah 3 kali diberi peringatan agar ular ini keluar, tetap ular ini tidak mau keluar dari rumah kita, faqtuluh, bunuh saja ular itu, fa innahu kafir, karena sesungguhnya dia adalah sebetulnya setan yang kafir. Sahih Muslim nomor hadis 2236. Atas dasar ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa fil hadis annah an qatlil hayyat allati fil buyut. Berdasarkan hadis ini terdapat suatu faidah, larangan membunuh hewan-hewan ular, maksudnya hewan ular yang masuk ke rumah-rumah kita, dilarang dibunuh langsung di luar dua jenis. Anak ulang, ini perlu diperingatkan lagi. Sebab kalau yang dua jenis tadi sudah, anak nggak usah bahas lagi, harus langsung bunuh. Ya, adapun ular yang di luar jenis tadi, maka jangan langsung dibunuh illa ba'dal inzar, kecuali setelah diberi peringatan. Illa ayyakuna abtar auza tufyataini, kecuali dua jenis, kata Ibnu Hajar, yaitu yang tadi di awal bahasan, ular yang ada garis putihnya 2 dan ular yang pendek ekornya warnanya biru. Fayajuzu qatluh, untuk dua jenis ular itu kata Al-Hafidz yang masuk ke rumah kita boleh langsung dibunuh bi ghairi inzar, tanpa perlu ada peringatan dulu, nggak usah diusir-usir dulu, bantai aja langsung, begitu maknanya. Lihat ini dalam Fathul Bari juz 7 halaman 583. Nah, saudaraku, mengapa jenis selain ular itu jangan langsung dibunuh? Tadi sudah dijelaskan. Ini juga ditegaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, sebagaimana dapat kita lihat dalam Tanwirul Hawalik Syarah Muwatta Imam Malik juz 2 halaman 247. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya tadi, karena kalau untuk dua jenis ular ini tidak mungkin jin mukmin bisa berubah seperti kedua jenis tadi. Kalau jin mukmin, ya itu tidak mungkin karena adanya efek buruknya. Ya, jadi kalau jin muslim mukmin tak mungkin. Pokoknya kalau bentuknya yang bukan dua jenis tadi, jin ini bisa manapun. Makanya perlu diberi peringatan. Kalau yang bentuknya adalah yang ada garis putih 2 dan yang bentuknya pendek warna biru, itu langsung bunuh saja karena itu jelas jin kafir. Lihat itu sekali lagi dalam Tanwirul Hawalik
juz 2 halaman 247. Saudaraku, sebetulnya ulama memang sedikit berbeda tentang berilah peringatan 3 kali. Ada yang mengatakan yang dimaksud 3 kali itu 3 hari. Jadi kita usir dulu hari pertama, nggak mau keluar sampai 3 hari. Ada yang mengatakan tidak, yaitu 3 kali langsung. Cukup di hari itu kita beri peringatan. Keluarlah engkau sampai 3 kali. Di saat itu tetap tidak mau keluar, langsung bantai. Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang menyebutkan ini cukup, bukan menunggu sampai 3 hari, tapi langsung 3 kali pengusiran dengan perkataan kita. Dalam Fathul Bari juz 6 halaman 349 dikatakan wal maksud bil inzar salasa inzarat bil lisan. Yang dimaksud memberi peringatan adalah beri peringatan dengan lisan kita 3 kali. Semua kemudian jika tidak mau keluar, bunuhlah dia. Zahirnya seperti ini, yaitu 3 kali, dan ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi. Ya, sebab di hadis itu Nabi menyebutnya dalam riwayat Muslim sifatnya mutlak. Sebanyak 3, Nabi tidak mengutarakan 3 hari. Berarti secara mutlak ini menunjukkan 3 kali. Bukan 3 hari. Ya, lihat Fathul Bari juz 6 halaman 349. Dan sekarang yang sangat penting untuk kita ketahui, bagaimana cara mengucapkan ular ini agar keluar. Apa mesti ada doa khusus? Apa mesti bahasanya bahasa Arab? Misalkan terjadi tadi, cara ngusir ularnya ini kan harus diberi peringatan. Cara ngasih peringatannya bagaimana? Ngomongnya. Kan ini kita menghadapkannya kepada ular. Dohirnya ular di hadapan kita. Kita ngusirnya bahasanya bahasa apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan dengan redaksi anshudukunna bil ahdil ladzi ukhidha alaikum Sulaiman bin Dawud alla tu'zuna wala tazharna lana. Intinya ya, memperingatkan ular itu dengan perjanjian terkait dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, agar ular itu jangan ganggu kita, jangan sakiti kita. Ini redaksi hadis ini Abu Dawud 5260. Tapi hadis ini tidak sah. Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Di mana rawi ini orang yang lemah dikarenakan jelek hafalannya. Makanya Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah saat ditanya adakah doa khusus, redaksi khusus saat mengusir ular dari rumah itu, beliau mengatakan la yathbut fi sunnah. Tidak terdapat dalam sunnah suatu sighah redaksi yang tertentu litakhrijil ma'mur untuk mengusir ular tadi. Tidak ada. Sighahnya, redaksi harus ini tidak ada. Adapun yang hadis riwayat Abu Daud yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan redaksi yang tadi kita sampaikan, wa hadzal hadis dhaif inda ahli ilmi. Kata Syekh Dr. Muslih, hadis ini lemah di sisi ahlu ilmi, para ulama. Liirsali, karena hadis ini terputus rangkaian sanadnya. Dan juga dikarenakan di dalamnya ada kelemahan pada sisi Muhammad bin Abi Layla. Tadi yang sudah Anda sebutkan. Rawi yang lemah. Silakan lihat penjelasan ini dalam situs milik Syekh Dr. Al-Muslih, nomor artikel 16939. Jika tidak ada redaksi khusus yang ditentukan untuk mengusir ular tadi dari rumah kita, makanya bagaimana? Maka jawabannya yang benar bebas. Dengan bahasa apapun yang intinya kita meminta karena Allah agar
ular itu keluar dari rumah kita. Semisal kita mengatakan, kalau kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik juz 17 halaman 55, yakfi ayyakul, boleh kita misalkan mengatakan uharrij alaikallah wal yaumal akhir alla tabdulana wala tu'dina. Kalau dalam bahasa kitanya, kita katakan, keluarlah engkau atas nama Allah, jangan kau sakiti kami, jangan kau ganggu kami. Boleh, redaksi semacam itu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa. Kalau yang ngerti bahasa Arab, lebih utama dengan bahasa Arab. Tapi intinya redaksinya tidak mesti redaksi tertentu. Nah, jika sudah kita usir ular tadi misalkan, keluarlah engkau atas nama Allah, jangan ganggu kami, jangan sakiti kami. Sudah kita ucapkan satu kali, ular ini tetap tidak mau keluar. Kita ulangi lagi. Keluarlah engkau atas nama Allah, jangan sakiti kami, jangan ganggu kami. 2 kali tidak mau. Kita ulangi sekali lagi. Jika tidak mau lagi, kita bunuh dia. Tapi jika dengan 1 kali, 2 kali ular ini terus pergi, dan yang ketiga dia pergi, ya sudah, biarkan saja. Insya Allah tidak membahayakan bagi kita. Saudaraku, jika ini telah dipahami, kalau tadi kasusnya saat ularnya sudah masuk ke dalam rumah. Kalau untuk pencegahan agar ular itu atau hewan berbahaya lainnya jangan memasuki rumah kita, atau makhluk Allah lainnya yang jangan sampai mengganggu sampai masuk ke rumah kita, ada tidak pencegahan? Yang ini namanya preventif. Kalau tadi itu ularnya sudah masuk. Kalau untuk cegah supaya jangan sampai masuk dulu, makanya dianjurkan kita sebagaimana satu hadis yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qal, barang siapa yang dia ini berdoa dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Doa yang tadi saya sampaikan. Dibaca itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marrat, 3 kali. Dibacanya 3 kali. Maka lam tusibhu faj'ah bala, tidak akan dia ditimpa bahaya. Ya, tidak akan ditimpa bahaya hari itu. Bacanya kapan? Hatta yusbih. Kalau dia bacanya sore, maka sampai pagi tidak akan kena bahaya. Wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang bacanya dari pagi, ya, kalau kita bacanya tadi pagi sampai sore, tidak akan terkena, ya. Dan sebaliknya kalau kita bacanya sore sampai pagi, sama seperti itu, juga tidak akan terkena bahayanya. Sama, sampai sore harinya akan aman. Baca pagi hatta yusbih, ya, akan aman. Kalau kita bacanya pagi itu, khasiat doa ini sampai sore tidak akan diganggu. Ya, insya Allah. Bacanya 3 kali. Sorenya kita baca lagi ini. Insya Allah sampai pagi kita pun akan aman dari gangguan-gangguan tadi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis 5088. Dan sebenarnya ada banyak lagi doa-doa benteng diri sebagai tindakan preventif agar kita tidak diganggu dulu. Tapi ini hanya salah satu contoh saja. Tentu antum bisa lihat dalam doa-doa, himpunan doa-doa, zikir-zikir yang sahih yang dapat menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Saudaraku, jika ini telah dipahami, maka marilah kita bentengi diri kita pahami kita dengan benteng akidah yang sahih, yang dengan itu insya Allah
akan bisa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin. Semoga kajian ini ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.